Selamat pagi para peserta didik khusus kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Sekarang kita berjumpa di pengelolaan bisnis retail. Ya, kemarin Pak Agus mungkin sekarang udah perpindahan, Pak Marton yang ngajar ya sama saja. Ya silakan nanti kalian baca di buku LKS-nya. Bapak langsung ke bab 2. Nanti kalau bab 1 ada ketinggalan bisa kalian konfirmasi yang belum Bapak jelaskan. Ya. Sekarang kita masuk materinya. Materinya ada 4. Yang pertama gudang, yang kedua aktivitas pergudangan, yang ketiga manajemen gudang, dan yang keempat mencegah kehilangan barang. Jadi materi yang Bapak jelaskan ada 2 hari ini, yaitu gudang dan aktivitas pergudangan. Gudang, ya. Apa itu gudang? Mungkin kalian sudah mendengar, gudang itu tempat penyimpanan barang yang sebelum dijual. Tapi gudang di sini banyak, ya. Bukan hanya satu gudang untuk menyimpan barang, tapi banyak tipe, banyak jenis. Nanti kita lihat satu persatu, oke? Pengertian gudang. Gudang adalah fasilitas khusus yang bersifat tetap yang dirancang untuk mencapai target tingkat pelayanan dengan total biaya yang rendah. Menurut Lambert, ini orang ya, gudang adalah kurang seimbang antara proses permintaan dan penawaran yang mendorong munculnya persediaan atau investor, persediaan yang membutuhkan ruang sebagai tempat penyimpanan sementara. Kapasitas gudang. Ya, menurut Lambert juga di tahun 2001 bukunya berarti ya, bukunya itu gudang mencapai keadaan maksimum pada saat persediaan mengemas belum dipakai dan terjadi keterlambatan pemakaian bahan, sedangkan pesanan datang lebih cepat. Hal-hal untuk menghitung kapasitas gudang. Pertama, jumlah pesanan atau order quantity dalam suatu periode tertentu dilakukan. Kedua, besarnya persediaan pengemas yang ditentukan. Ketiga, variasi lead time. Dan yang keempat, fluktuasi pemakaian. Tujuan gudang. Gudang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada, di samping memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan dengan sumber yang terbatas. Tujuan dari perencanaan gudang. 1. Memaksimalkan penggunaan ruang. Kedua, memaksimalkan penggunaan peralatan. Ketiga, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja. Keempat, memaksimalkan kemudahan dalam penerimaan seluruh material dan penerimaan barang. Masih gudang juga ya. Tipe dan jenis gudang. Gudang pribadi atau swasta. Artinya, gudang ini dimiliki dan dioperasikan oleh pemasok dan reseller untuk digunakan dalam kegiatan distribusi mereka sendiri. Gudang publik atau umum. Ruang yang dapat disewakan untuk mengatasi kebutuhan distribusi dalam jangka pendek. Contoh, pengecer bisa memesan tambahan barang dari pemasok jika membeli dalam jumlah besar. C. Gudang otomatis. Contoh pemakaian komputer blade untuk mengangkut barang sehingga memerlukan orang yang lebih sedikit. Yang D. Climate Controlled Warehouse. Ini adalah gudang penyimpanan khusus, contohnya freezer untuk menyimpan produk yang beku. Yang E. Distribution Center. Gudang ini berfungsi sebagai titik dalam sistem distribusi pada produk yang diterima dari berbagai pemasok dan segera dikirimkan ke banyak pelanggan. Yang B, materi yang B adalah aktivitas pergudangan. Yang pertama, administrasi dalam gudang. Administrasi artinya suatu kesatuan berbagai elemen dari sebuah tempat penyimpanan barang untuk kemudian dilakukan proses administrasinya, baik itu komputerisasi,
maupun yang lain. Macam-macam jenis administrasi gudang. Yang A atau yang pertama, daftar stok barang. Yang B, daftar input barang. C, daftar keluar barang. D, jadwal pengiriman barang. E, prediksi pemesanan. F, daftar stok name ya. G, daftar pengelompokan barang. H, daftar jumlah barang. Yang kedua, penerimaan barang. Penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Berikut adalah hal-hal penting dalam penerimaan barang. Yang pertama, bukti pesanan barang dari gudang. Tanda bukti ini digunakan untuk memastikan pesanan barang dalam spesifikasi yang tepat. Yang B, bukti tanda barang diterima. Bukti tanda barang serta faktur akan berhubungan dengan penagihan uang. C, cek bukti pemesanan dengan fisik barang. D, cek expired date dan kondisi barang. E, surat jalan digunakan untuk retur. F, memasukkan barang ke penyimpanan. 3. Penyimpanan barang. Penyimpanan barang dilakukan di gudang sebagai tempat yang aman untuk meletakkan hasil produksi. Yang keempat, pengepakan barang ke tempat yang dituju. Pengepakan artinya membungkus atau mengemas barang hasil produksi. Tiga alasan utama melakukan pengemasan barang atau pengepakan. 1. Kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Melalui kemasan menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Ketiga, dengan konsumen yang sangat menarik, diharapkan dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Kelima, pengeluaran barang. Pengeluaran barang, kegiatan utamanya itu pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan pesanan ataupun pengiriman barang ke distributor pelanggan. Pengendalian harus dilakukan sebagai berikut. 1. Pengendalian operasional. Kegiatan gudang itu sendiri aktivitasnya penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Yang kedua, pengendalian biaya. Biaya semua pengeluaran untuk operasional gudang sifatnya bisa variabel dan fixed. Nanti kalian penjelasannya ada di buku LKS, karena Bapak karena durasi maka Bapak disingkat saja ya. 3. Pengendalian personalia. Contoh secara rutin berkomunikasi dalam satu forum besar, semisalnya briefing pagi atau briefing target-target yang akan dicapai. Sekian dulu penjelasan dari Bapak ya. Jadi nanti lanjut lagi materi yang kedua. Tapi sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah melenceng, ya harap dimaklumi ya. Jadi salam sehat. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bekerja, main secukupnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini berakhir, kita bisa bertatap muka khusus kelas 12 ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.